Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman dimanapun kalian berada. Saya Rikban Siahaan, saya merupakan mahasiswa dari Politeknik LPP Yogyakarta, Prodi Budidaya Tanaman Perkebunan Diploma 3. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan beberapa hal tentang Microsoft Word. Microsoft Word sendiri merupakan suatu perangkat lunak yang dikelola oleh Microsoft yang diterbitkan pada tahun 1983, lalu dikembangkan dengan berbagai sistem yang lain seperti DOS, OS Or2, Apple Macintosh, SCO Unix, dan Microsoft Windows. Nah, saya akan menjelaskan beberapa bagian dari Microsoft Word itu sendiri. Yang pertama, kita akan menemukan Home, Insert, Design, Layout, Take Layout, Reference, Mailings, Review, View, dan Help. Ya, kita akan mulai dari Home. Di Home sendiri kita akan menemukan Font. Font itu berfungsi sebagai pengatur atau beberapa jenis huruf seperti Times New Roman, Arial, Alt Font, dan lain sebagainya. Ketika kita mengetik, kita akan mengetahui dan memilih mana kebutuhan kita yang akan digunakan dalam proses pengetikan. Kemudian ada font size. Font size sendiri itu mengatur untuk ukuran dari tulisan kita sendiri, mulai dari 8 sampai dengan 72 atau lebih. Nah, fungsi dari font size sendiri, kita dapat mengatur ukuran tulisan kita atau pengetikan kita, dapat kita atur sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Lalu kemudian pada bagian ini merupakan bold. Bold sendiri berfungsi sebagai penebal atau untuk menebalkan suatu kalimat atau bagian-bagian tertentu. Lalu di sampingnya terdapat italic. Italic berfungsi untuk membuat tulisan kita menjadi miring atau biasa digunakan sebagai untuk penulisan-penulisan kata ilmiah atau kalimat ilmiah. Kemudian di underline. Underline itu merupakan suatu bagian dari Microsoft Word yang berfungsi untuk memberikan garis pada kalimat kita ataupun kata-kata yang akan kita ketik. Lalu di bagian sini pada umumnya kita akan menemukan Aliclap. Aliclap sendiri itu untuk mengatur tulisan kita. Contohnya Aliclap, kita perhatikan kursor kita akan berada di pojok sebelah kiri, lalu di center kita akan mendapati kursor kita berada di bagian tengah, lalu Alic right, kursor kita akan berada di bagian paling kanan, dan Justify. Justify itu berfungsi untuk mengatur kalimat kita agar memiliki struktur yang sama yang dapat digunakan untuk merapikan suatu kalimat-kalimat atau paragraf yang kita ketik. Kemudian terdapat bullet. Bullet ini merupakan suatu contoh penomoran yang digunakan dalam proses pengetikan, di mana bullet ini memiliki beberapa jenis tanda seperti ini, titik, centang, dan lain sebagainya. Lalu kemudian pada bagian ini kita akan menemukan penomoran atau numbering. Numbering biasa digunakan untuk penomoran bagian-bagian yang memiliki beberapa part-part. Lalu di bagian insert kita dapat menemukan yang biasa digunakan itu tabel. Ya, ini biasa digunakan pada
Proses-proses pengerjaan Microsoft Word, tabel biasa berfungsi untuk mengatur, contohnya kita akan menulis sebuah data atau lain sebagainya. Kemudian pictures yang biasa digunakan itu untuk mengupload foto ke dalam Microsoft Word sendiri. Shapes, icon, ya icon memiliki beberapa jenis yang banyak di dalamnya. Kemudian kita akan menggunakan charts. Ini biasa digunakan untuk mendapatkan suatu diagram batang yang dapat membantu kita dalam proses pengerjaan Microsoft Word. Kemudian ada header, ada footer, page number. Header biasa digunakan di paling atas untuk memberikan part-part kecil di bagian slide-slide kita. Contohnya penomoran ataupun penamaan tentang suatu hal gitu. Kemudian footer biasanya terletak di bagian bawah. Itu juga berfungsi untuk memberikan penomoran atau memberikan kata atau kalimat tertentu pada slide kita. Kemudian kita beralih kepada desain. Desain ini memiliki banyak sekali jenis yang dapat kita lihat, yang dapat membantu kita dalam proses pengeditan kalimat kita agar menjadi lebih menarik. Kemudian colors, ya ini dapat membantu kita membuat karya kita menjadi lebih menarik dengan berbagai jenis warna yang dapat dipilih dan dapat di-custom sendiri. Kemudian kita beralih ke page layout. Page layout sendiri merupakan bagian terpenting karena terdapat margin, orientation, size, dan kolom. Biasa yang digunakan adalah keempat ini. Margin sendiri itu digunakan untuk mengatur jarak dari garis tepi ke bagian yang akan kita tulis. Margin sendiri terbagi atas slash custom setting, normal, narrow, moderate, wide, mirror. Dan dapat kita custom sendiri sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita tentunya. Kemudian orientation terdapat dua, yaitu portrait dan landscape. Fungsi portrait adalah seperti ini dan landscape adalah seperti pada layar saya. Dapat kita ubah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan yang kita mau. Kemudian kepada size. Size ini merupakan suatu fitur yang mengatur jenis kertas yang akan kita gunakan dalam proses pengeprintan atau proses pengetikan. Dalam size sendiri terdapat banyak sekali jenis. Mulai dari letter, tabloid, legal, statement, eksekutif, A3, A4, A5, BA4, dan BA5, dan beberapa jenis yang lainnya. Yang biasa saya gunakan adalah A4 untuk proses pengerjaan laporan dan lain sebagainya. Kemudian pada column atau kolom. Biasa digunakan untuk membagi kolom yang akan kita gunakan, yang biasa digunakan pada artikel-artikel, itu biasanya memiliki 2 kolom pada satu slide. Ya, itu berfungsi untuk memberikan kesan yang lebih rapi. Terdapat beberapa jenis dalam bagian kolom, yaitu 1, 2, 3, left, right, dan dapat kita custom sendiri sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita tentunya. Pada reference dapat kita gunakan untuk keperluan kita tergantung dengan apa yang mau kita gunakan. Terdapat banyak sekali fitur di reference yang dapat membantu kita dalam proses pengerjaan. Ya, dapat teman-teman lihat sendiri. Kemudian pada mailings, ini membantu kita juga dalam proses pengerjaan atau mengedit pada slide-slide yang akan kita gunakan dan akan kita kerjakan nanti. Dan terdapat beberapa fitur yang dapat kita gunakan, ini help.
Lalu kemudian jika kita akan mengedit sesuatu, ketika kita akan memasukkan foto akan muncul di sini format, itu berfungsi untuk mengatur format dan atau ukuran dari gambar yang kita masukkan. Ya mungkin teman-teman sekian dari apa yang dapat saya sampaikan, sekiranya dapat membantu teman-teman dalam proses pengerjaan dan dapat membantu teman-teman dalam proses pengerjaan di Microsoft Word sendiri. Mungkin sekian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ridwan Siahan, pamit undur diri. Terima kasih.